Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Yang pertama, pengertian ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas di dalam perdagangan negara. Jadi, hampir semua negara di dunia menganut sistem perekonomian 4 sektor atau ekonomi terbuka karena bisa ikut perdagangan internasional ekspor maupun impor, dan dapat juga memperluas pasar dan meningkatkan daya saing dalam negeri, serta memacu pada ekonomi nasional. Dalam perekonomian 4 sektor ini terdapat 4 pasar, yaitu yang pertama pasar rumah tangga, yang kedua rumah produksi atau perusahaan, yang ketiga pemerintah atau negara, yang keempat luar negeri. Yang selanjutnya adalah konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar tempat perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya yang menyangkut pengertian 3 konsep. Yang pertama yaitu permintaan agregat atau permintaan barang dan jasa akan meningkat karena adanya pasar luar negeri. Yang kedua adalah jumlah uang yang beredar akan bertambah karena adanya perdagangan luar negeri seperti ekspor maupun impor. Dan yang ketiga adalah barang atau jasa bisa berubah, bisa murah ataupun bisa juga mahal tergantung dengan mekanisme pasar. Selanjutnya, sirkulasi aliran pendapatan. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, otomatis pemerintah akan mendapatkan pendapatan dari perusahaan. Bisa juga perusahaan mengeluarkan alat produksi dan otomatis rumah tangga akan mendapatkan pendapatan. Bisa juga perusahaan membeli alat dari luar negeri, yaitu luar negeri bisa mendapatkan pendapatan dari perusahaan. Rumah tangga membeli alat produksi dari perusahaan, otomatis perusahaan mendapatkan pendapatan. Bisa juga rumah tangga membayar pajak individu kepada pemerintah sehingga pemerintah mendapat pendapatan dari rumah tangga, atau rumah tangga membeli alat-alat dari luar negeri sehingga luar negeri mendapat pendapatan dari rumah tangga. Bisa juga pemerintah mengeluarkan subsidi kepada perusahaan dan rumah tangga. Dalam ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka ini, perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, pemerintah atau negara sebagai pengatur, dan luar negeri sebagai pengekspor dan pengimpor. Selanjutnya adalah komponen pengeluaran agregat. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga atas barang yang dihasilkan atau CDN. Yang kedua, investasi perusahaan atau I. Investasi perusahaan itu bisa untuk membangun alat-alat produksi, bisa bangun gedung, bisa untuk operasional dan lain-lain. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri atau bisa disebut G. Ekspor disebut X dan impor disebut M, sehingga AE atau keseimbangan bisa dirumuskan CDN plus I plus G plus X dikurangi M. Selanjutnya adalah faktor penentu ekspor. Faktor penentu ekspor itu ada 4. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Misalnya mutu barang dari luar negeri lebih baik dari dalam negeri. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor, misalnya batik. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Berikutnya adalah penentu impor. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan negara.
Jadi ketika pendapatan negara itu meningkat, maka memerlukan barang impor, misalnya seperti Emirat. Di Emirat itu pendapatannya tinggi, jadi memerlukan impor seperti mobil-mobil mewah, alat-alat rumah tangga mewah, dan barang-barang mewah. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang atau kemampuan untuk membuat barang di suatu negara tersebut rendah, sehingga mereka memerlukan impor agar barang tersebut terpenuhi di negara mereka. Yang keempat adalah cita rasa konsumen. Jadi jika cita rasa konsumen itu tinggi, maka harus banyak impor. Contohnya masalah baju, makanan, minuman, dan barang-barang lainnya. Selanjutnya, keseimbangan perekonomian terbuka 1. Yang pertama, penawaran dan pengeluaran agregat, yaitu penawaran agregat atau AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaannya meliputi AS sama dengan Y plus M. Penawaran agregat atau AE meliputi 5 komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri atau CDN, investasi swasta atau I, pengeluaran pemerintah atau G, ekspor atau X, dan pengeluaran ke atas impor atau M. Persamaannya meliputi AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri atau CDN, pengeluaran atas barang-barang impor atau M. Persamaannya meliputi C sama dengan CDN plus M. Berikut keseimbangan perekonomian terbuka 2. Sehingga persamaan di atas, AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X, atau Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Keseimbangan dicapai ketika I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Pendapatan disposibel merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak. YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau YD sama dengan Y dikurangi T. Berikut keseimbangan perekonomian terbuka 3. Pendapatan disposibel digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor, dan ditabung. C sama dengan CD plus M untuk ditabung sebanyak S. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurangi T sama dengan C plus S, atau Y sama dengan C plus S plus T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga, membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku bersamaan. C plus I plus G X dikurangi M sama dengan C plus S plus T. Selanjutnya, perekonomian terbuka. Pada sistem ekonomi Islam menurut Manan 1997,288, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.